untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ialah suatu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tidak bergantung pada sifat atau jenis terlarut. Nah, untuk yang pertama kali kita pelajari tentang penurunan tekanan uap, disimbolkan dengan delta P. Sini P pelarut besar dari P uap larutan. Nah, ini simbolnya untuk P uap pelarut ya. Nah, ini untuk P uap larutan. Delta P sama dengan P uap pelarut dikurang P uap larutan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada derajat di atas ini, artinya untuk simbolnya itu tekanan uap pelarut dan P tekanan uap larutan. Untuk satuannya bisa ATM, TMHG atau MMHG. Sama dengan tekanan uap larutan. Jadi ini simbolnya harus diingat juga. P yang ada berat di atas ini tekanan uap pelarut dan P yang biasa tekanan uap larutan. Nah, semakin banyak zat terlarut, maka P uap larutannya semakin kecil dan delta P-nya semakin besar. Nah, itu teman-teman harus ingat. Nah, nanti kita akan membahas tentang hukum Raoult. Apa itu hukum Raoult? Rumusnya yaitu pertama delta P sama dengan P uap pelarut dikali XT. XT ini fraksi mol terlarut ya. Nanti jadinya NT per NT tambah NP. Nah, ini dia. Untuk P atau tekanan uap larutan, rumusnya tekanan uap pelarut dikali XP. XP ini fraksi mol pelarut ya. NP per NP tambah NT. Nah, ini dia. Baiklah, kita akan coba masuk ke contoh soalnya biar lebih paham. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal. Kita buat di sini diketahuinya ya, diketahuinya gram terlarut itu sama dengan 6 gram. Ini ya. Lalu ada MR dari gram terlarut itu urea 60 dan ada volume pelarutnya itu 180. Sehingga untuk mencari gram pelarutnya, karena di sini air ya, langsung saja berarti gram pelarutnya 180 karena massa jenisnya 1. Nah, lalu MR pelarutnya itu 18. Nah, untuk P0-nya pelarut ya 30 cm Hg katanya di sini ya. Nah, bagaimana yang dicari? Apa saja yang dicari? Yang ditanya delta P dan juga P. Nah, P ini tekanan uap larutan. Nah, bagaimana caranya? Kita selesaikan yang A dulu. Yang A. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, di sini P0-nya sama dengan 30. Maka di sini dikali untuk NT-nya itu tadi yang gram terlarut ini dibagi MR-nya 6 bagi 60 kan 0,1. Terus 180 dibagi 18 itu artinya 10. Maka untuk XT sendiri di sini 0,1 dibagi 0,1 tambah 10 sama dengan 3 dibagi 10,1. Maka hasilnya di sini 0,29. Nah, itu untuk delta P. Dan yang kedua yang B. Yang B ini yang ditanya itu P, tekanan uap larutan. Bagaimana caranya? Rumusnya itu P0 dikurang delta P. Ya, berarti untuk P sendiri itu rumusnya 30 dikurang 0,29. Hasilnya itu 29,71.
Nah, itu dia caranya. Yang kedua itu tentang kenaikan titik didih larutan yang disimbolkan dengan delta TB. Nah, apa itu titik didih? Yaitu titik saat tekanan sistem sama dengan tekanan lingkungan. Nah, TBL, titik didih larutan besar dari titik didih pelarut. Jadi delta TB sendiri itu TBL dikurang TBP. Nah, di sini keterangannya sudah ada nih. Untuk catatannya nanti kita menggunakan titik didih air yang nilainya 100. Keterangannya bisa dibaca delta TB apa, delta TBL TBL apa, dan TBP apa. Nah, contohnya misalnya di sini ya. TBL-nya 102 derajat, maka delta TB rumahnya TBL dikurang TBP. TBL-nya 102 dikurang 100 derajat dari air, maka nanti delta TB-nya 2 derajat Celcius. Nah, jadi semakin banyak zat TBL-nya semakin besar dan delta TB-nya semakin besar. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Nah, rumus delta TB sendiri itu KB dikali M. Nah, tadi ada delta TB, TBL kurang TBP, ada delta TB, KB dikali M. M ini molalitas. Nanti rumusnya akan saling terkait ya. Untuk keterangannya bisa dibaca sendiri ya. Untuk KB sendiri konstanta titik didih. Nah, baik, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Di sini bisa teman-teman buat diketahuinya. Gram terlarut itu 10 gram. Dan gram pelarut itu 10% ya. 10%. Jadi sama saja sebenarnya, kita buat aja sini 10 ya. Nah, untuk yang gram pelarutnya tuh di sini sisa dari 10 berarti 90. Hapus saja lah ya. Sisanya 90 dan KB ini konstanta ya. Konstanta ini biasanya disebutkan di dalam soal, atau jika tidak terpakai ya udah kita pakai yang 0,52 saja kalau tidak diketahui ya. Nah, yang ditanya sini TBL. Nah, bagaimana caranya untuk TBL sendiri? Kita coba jawab ya. TBL itu rumusnya kan delta TB tadi. Delta TB tadi kan TBL dikurang TBP. Maka untuk TBL sendiri delta TB ditambah TBP. Nah, di sini TBL-nya yang dicari, delta TB-nya belum didapat. Bagaimana caranya? Kita pakai rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitasnya. Untuk KB sendiri 0,52 dikali molalitasnya yang gram per mr ya. Gram per mr berarti gramnya 10 dibagi mr-nya 180 dikali 1000 dibagi P. Massa pelarutnya di sini sisa dari 10 ini 90 ya. 90. Maka hasilnya sendiri di sini 52 per 162. Berarti hasilnya 0,32. Nah, ini dia delta TB-nya. Maka kita masukkan ke dalam sini. Untuk TBL sendiri berarti dia itu delta TB 0,32 ditambah 100. Maka hasilnya 100,32 derajat Celcius. Oke. Nah, ini dia. Baik, selanjutnya yang ketiga itu penurunan titik beku yang disimbolkan delta TF. TFP besar dari TFL, sehingga untuk delta TF sendiri TFP kurang TFL. Catatannya TFP air itu sama dengan 0. Misal contoh TFL min 0,3 derajat Celcius. Berapa delta TF-nya? Maka delta TF sendiri di sini kan TFP dikurang TFL. Maka untuk delta TF-nya berarti TFP-nya 0
dikurang minus 0,3 derajat, maka 0,3 derajat Celcius. Nah, semakin banyak zat maka TFL semakin kecil dan delta TF semakin besar. Rumus delta TF itu ada KF dikali M. KF ini sama konstantanya, diketahui di dalam soal nanti. Dan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali A sama dengan MR. Nah, ini nanti berguna untuk mencari rumus molekul ketika diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia dimintanya di sini tentukan titik beku larutan. Berarti untuk TFL sendiri itu rumusnya TFP dikurang delta TF. Nah, karena kita belum mengetahui delta TF, maka kita akan mencarinya dengan cara rumus delta TF sama dengan dkF kali molalitasnya. Nah, di sini KF-nya 1,86 dikali gram per mr 60 dikali 1000 per P atau massa pelarutnya di sini 88. Kenapa? Karena di sini udah 12, berarti sisa pelarutnya itu 88. Nah, berarti untuk delta TF-nya hasilnya kalau teman-teman jumlahkan di sini hasilnya 4,227. Nah, kalau salah nanti bisa teman-teman koreksi ya. Berarti kita masukkan ke rumusnya 0 dikurang 4,227. Nah, hasilnya minus 4,227. Nah, ini hasilnya derajat Celcius. Nah, ini tergantung ya, karena di sini KF-nya derajat Celcius, maka ini derajat Celcius untuk satuannya. Selanjutnya tekanan osmotik disimbolkan dengan pi. Nah, nanti ada isotonis, hipertonis, hipotonis. Bisa teman-teman lihat isotonis itu Pi1 sama dengan Pi2. Nah, hipertonis Pi1 besar dari Pi2, hipotonis Pi1 kecil dari Pi2. Nah, ini harus teman-teman hafal ya, harus teman-teman ingat. Nah, bagaimana penurunan rumus dari tekanan osmotif? Sebenarnya seperti rumus mencari mol ya, mol yang PV sama dengan nRT, P tekanan, N per F kali RT. Karena N per F ini molaritas, maka diganti jadi MRT untuk P. Simbol P sini diganti dengan P MRT. Nah, di sini keterangannya M molaritas, R tetapan gas ideal, Rydberg 0,082, T-nya dalam suhu derajat Kelvin. Nah, itu dia. Supaya lebih mengerti, kita akan coba masuk contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Bisa teman-teman buat di sini diketahui gram terlarut 17,1 gram. MR terlarut 342. Volume larutan di sini volume larutan 250 dan suhunya di sini 27 derajat Celcius. Nah, untuk Kelvinnya berarti 27 ditambah 273 berarti 300 derajat Kelvin. Nah, yang ditanya tekanan osmotif. Bagaimana caranya? Di sini bisa teman-teman cari dengan cara pakai saja langsung rumusnya. Jawab Pi sama dengan M besar kali R kali T. Nah, M di sini molaritas ya, bukan molalitas. Berarti gramnya 17,1 dibagi MR 342 dikali 1000 dibagi volume ya. Volume bukan P lagi, bukan massa pelarut lagi, karena sini molaritas. Dibagi 250. Nah, hasilnya ada dikali ya, R-nya 0,082 dikali T 300 derajat Kelvin.
Maka untuk hasilnya sendiri di sini untuk hasilnya sendiri di sini 4,92 atm. Nah, ini dia. Kalau ada yang salah dari perjumlahannya bisa teman-teman coba untuk menyesuaikan. Nah, di sini ada tentang faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. Sebenarnya untuk faktor Van Hoff ini untuk yang elektrolit. Nah, untuk yang non elektrolit itu berapa faktor Van Hoff-nya? Itu enggak dipakai faktor Van Hoff karena nilainya juga sudah 1. Karena kalau apapun dikali 1 otomatis hasilnya angka itu sendiri kan. Nah, ini untuk elektrolit yang berarti kalau elektrolit tidak 1 dia ya. Maka harus dipakai faktor Van Hoff-nya. Nah, di sini I sama dengan 1 tambah A kurang 1 kali alfa. Keterangannya bisa dilihat alfa derajat ionisasi. Jika alfanya 1 atau 100%, maka terionisasi sempurna sehingga I sama dengan A. Nah, apa itu A? Contoh di sini Al2SO4 3. Yang diambil nih yang anak-anak ini. 3 tambah 2 berarti A-nya 5. AlCl3. Al ini kan di sini 1. Di sini Cl ini 3, maka A-nya sama dengan 4. Nah, itu untuk A-nya ya. Kalau nilai alfanya sudah 100, otomatis nilai I-nya langsung saja nilai A ini kan. Contoh nih, sehingga rumusnya misalnya di sini delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Namun I yang dipakai di sini di mol terlarutnya, di mol pelarutnya tidak dipakai. Nah, untuk delta TB begitu juga, KB kali M kali I, delta TF KF kali M kali I, Pi MRT kali I. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Bisa teman-teman baca di sini untuk diketahuinya itu gram pelarutnya 1000. Nah, untuk gram terlarutnya di sini 26,7 gram senyawa AlCl3. Nah, Mr terlarutnya di sini 133,5 ya. Bisa teman-teman cari nanti alfanya di sini 0,8 dan konstantanya 0,52. Berarti kita pakai rumus delta TB sama dengan KB dikali M molal dikali I. 0,52 dikali gramnya 26,7 dibagi 133,5 dikali 1000 bagi 1000. P-nya ya 1000 air nih ke dalam 1000 gram air dikali I ya, dikali I berarti 1 tambah 4 kurang 1 karena di sini alfanya enggak 100% ataupun 1 nilainya, maka kita harus cari I-nya karena nanti hasilnya akan berbeda. Untuk ini tidak akan sama dengan nilai A-nya. Kali 0,8. Nah, di sini 0,52 nih habis ya. Dikali 26,7 per 133,5. Dikali ini hasilnya 4. Di sini tambah 1 berarti 3,4. Nah, untuk hasilnya sendiri 0,3536 derajat Celcius. Nah, itu untuk delta TB. Untuk TBL nanti tinggal ditambah 0,3536 ini ditambah 100 derajat. Karena di sini cuma minta delta TB saja, maka tidak perlu kita tambah ya. Nah, untuk selanjutnya itu pembacaan kurva. Nah, di sini bisa teman-teman lihat BDE cair, A ke C padat, C ke F ini gas. Nah, nanti di D ini disebut titik triple. Nah, yang B sampai E ini pelarut. Dan sampai A ke F ini larutan. Sini ini
ini suhu, di sini tekanan. Nah, jika DKE artinya proses mendidihnya pelarut. Nah, yang E itu TBP-nya. Ini TBP. Jika CKF itu artinya proses mendidihnya larutan. Yang F-nya itu, yang F sendiri itu TBL, larutan. Jika EKF atau FKE, EKF mana dia? EKF atau FKE lah, itu delta TB-nya. Nih, itu delta TB-nya. Nah, lanjut. Jika DKB nih, DKB itu kan pelarut. Nah, DTBKB itu membekunya pelarut. Karena DKB ini kan padat. Nah, maka dia membekunya pelarut. B sendiri itu TFP. Nah, jika di sini saja saya lanjut ya biar nampak grafiknya. CKA itu proses membekunya larutan. Nih, karena dia larutan, CKA itu menjadi padat, berarti membekunya larutan. Yang A sendiri itu TFL. BKA itu artinya delta TF. BKA delta TF. Nah, CKD itu apa? Untuk yang D itu P0. Untuk yang C itu P saja. Untuk CKD itu delta P-nya. Nah, ini untuk grafiknya, ketentuan dari grafiknya. Baiklah. Ini tadi ya. D itu P0, C itu P, CKD itu delta P. Nah, baiklah, sekian pembelajarannya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.